Alhamdulillah. Bukan anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keniscayaan di dalam perjuangan ini adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan musuh bagi para nabi pembawa risalah dari kalangan orang-orang yang memusuhi beliau, memusuhi mereka berupa syaitan-syaitan dan juga orang-orang berdosa yang dengan lisan-lisan, tangan-tangan menginginkan agar risalah ini padam. Maka apa yang menjadi patokan kita di dalam hal ini, kita tidak diperintahkan hanya untuk membangun sebuah barisan persaudaraan, cinta, tapi kita juga memiliki perangkat untuk menjaga diri kita dari permusuhan. Maka Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah dia musuh. Maknanya posisikan dia sebagaimana mestinya. Jangan kita menjadi yang naif. Kalau kemudian syaitan yang jelas-jelas nawainya memusuhi kita, lalu kita jadikan sebagai sahabat, berarti dia berhasil di dalam misinya untuk memusuhi kita, sedangkan kita gagal di dalam misi kita untuk menjadi sahabatnya. Kalau menjadi sahabat syaitan, itu pasti dikhianati. Karena menjadi sahabatnya syaitan itu akan dijadikan batu pijakan baginya di dalam jahanam, senantiasa akan begitu. Jadi ikhwan dan akhwat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, garisnya adalah bahwa kita hidup tidak mencari musuh. Kita memandang semua hamba Allah bi'uyunir rahmah, dengan tatapan mata kasih sayang, dengan tatapan mata cinta, dengan tatapan mata dakwah. Maka hidup kita ini hanya berolah antara ukhuwah dengan dakwah, antara mahabbah dengan rahmah. Ada hubungan di antara kita yang namanya ukhuwah, persaudaraan. Softwarenya namanya mahabbah. Mahabbah itu apa? Cinta yang timbal balik. Aku curhat padamu, kamu curhat padamu. Aku membantumu, engkau membantuku. Aku menanggungmu, engkau menanggungku. Aku memahamimu, engkau memahamiku. Aku mengenalmu, engkau mengenalku. Aku mendahulukanmu, engkau mendahulukanku. Ini mahabbah namanya. Cinta timbal balik yang hidup di dalam ukhuwah Islam ini. Sebaliknya, kalau tadi mahabbah itu, ukhuwah itu untuk yang sesama telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada namanya rahmah. Rahmah itu adalah sobat daripada dakwah, yaitu rahmah itu hanya memberi keakhirat kembali bagi sang surya menyinari dunia. Kamu silahkan curhat pada aku, tapi aku tidak boleh curhat padamu. Kamu silahkan meminta bantuanku, akan kubantu semampuku, tapi aku tidak perlu meminta bantuanmu. Kamu boleh berbagi rahasiamu denganku, aku akan menjaganya rapat-rapat, tapi aku tidak ingin berbagi rahasia kepadamu. Ini namanya rahmat. Maka Allah mengatakan itu bukan akan menduri layak untuk kembali. Kalian itu tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, tetapi mereka tidak memusuhi kalian karena agama. Kalian tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka dengan segala kebaikan yang memungkinkan untuk mereka. Haknya sebagai tetangga, haknya sebagai kerabat, haknya sebagai keluarga, haknya sebagai anggota masyarakat, haknya sebagai semua harus kita penuhi. Tetapi jangan kemudian kita menjadikan mereka andalannya kita. Jadi ini dakwah itu, softwarenya rahmah itu. Sikapnya mereka dengan sikap terbaik sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Kita tidak memusuhi orangnya. Pada seorang pasien kita tidak membenci penderitanya, kita membenci penyakitnya. Kita berusaha menghilangkan
Penyakit dia, bukan orang. Insya Allah. Maka dari situ bedakan respon kita pada berbagai macam orang sesuai tingkat urgensinya. Rasulullah SAW diperintahkan wa'arid al-jahili, maka beliau ketika dicekik lehernya dengan tali pada saat beliau ruku, beliau tidak membahas. Ketika kepalanya diinjak pada saat beliau sujud, beliau tidak membahas. Ketika ditumpahkan ke kepala dan tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam isi perut unta, beliau tidak menanggapi wa'arid al-jahil, karena seorang yang berbuat sedemikian karena ketidaktahuan, karena kebodohan, akan semakin bertambah keki kalau kita tidak menanggapi. Kalau kita sibuk, maka dia menjadi bangga. Kalau kita kemudian menanggapi, maka kedudukan mereka terangkat. Tidak. Jadi ada dosen saya dulu di kelas ini, ada mahasiswa sukanya tampil pakai sarung, pakai sandal jepit. Di kuliahnya dosen-dosen lain, dia pertemuan pertama diperingatkan, pertemuan kedua peringatan keras, pertemuan ketiga sudah nggak boleh berkuliah lagi. Di mata kuliah dosen saya ini sudah sampai pertemuan kelima, dia tidak dihiraukan. Justru dia penasaran, oh bapak nggak negur saya? Kata dosen saya, kamu siapa? Hidup saya terlalu berharga untuk merhatiin kamu. Maaf ya. Kamu mau cari perhatian saya? Bukan dengan cara itu. Kamu mau cari perhatian saya? Bukan dengan pakai sarung, pakai sandal di kelas. Cari perhatian saya dengan cara apa? Kamu nulis di koran, dimuat. Kamu nulis di majalah, dimuat. Kamu nulis buku, diterbitkan. Itu baru saya terkesan. Benar, akhirnya dia rajin nulis di koran, akhirnya dia rajin nulis di majalah, akhirnya dia menerbitkan buku. Tapi namanya bukan sebagai papilah, satu lagi yang lain. Luar biasa. Kadang-kadang orang caper, kalau tanggapan kita tidak pada tempatnya, justru dia semakin keranjingan dengan kecaperan itu. Makanya Rasulullah dikatakan wa'arid al-jahil, berpaling dari orang yang berbuat usil, jahil, bodoh. Kalau permusuhannya serius, baru tanggapi serius dengan cara yang aksan. Kita ini hukum aslinya debat itu haram. Hukum aslinya debat itu haram. Illa billati hiya ahsan. Jadi ahli kita illa billati hiya ahsan, kecuali dengan perkara yang lebih ihsan, lebih indah, lebih bagus, lebih cantik, lebih manis, argumentasinya lebih sahih, datanya lebih valid, gitu ya. Kalau aksi demo lebih tertib, jumlahnya lebih banyak, sampahnya lebih sedikit, taman yang rusak hampir nggak ada, itu berarti dia asal. Itu namanya sih pas begitu. Jadi kita luar biasa perasaan kita melihat kesatuan umat begitu luar biasa, memberi dampak sangat terasa bagi semua jiwa. Gitu. Karena yang kita hadapi serius. Yang kita hadapi bukan cuma sebuah lisan yang sembarangan. Yang kita hadapi di balik lisan sembarangan itu, di balik lisan yang sembarangan itu ada kepentingan maha besar yang berniat tidak baik kepada diri kita tercinta. Maka kenapa umat Islam bangkit? Cara Allah membangkitkan sebenarnya Allah, bahwa dia menista dengan lisannya ayat yang suci dan mulia. Satu, kalau dia orang biasa, biarin. Sesuatu itu kalau dinista biasanya menambah pengikut.
Rasulullah dibeginikan sama Abu Jahal tadi, apa yang terjadi? Hamzah masuk Islam. Karena Nabi selalu begitu. Kalau bandul kezaliman itu melampaui batas, maka akan menjadi kebaikan di sisi yang lain, berairnya keras. Tapi kenapa kita bergerak untuk ini? Karena ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Kenapa saya dari Jogja, jauh-jauh datang ke Jakarta, gitu ya. Sultan Agung itu, Jakarta, Batavia dikuasai satu fungsi dagang saja, mengerahkan pasukan berkekuatan 120.000 orang. Itu baru Batavia dikuasai satu fungsi dagang. Lah kalau dikuasainya oleh 9 fungsi dagang, bukan kode. Jadi berhadapan antara hak, as-sara' bainal haqqi wal batil, ini hakikat. Jadi jangan kita dibubukkan oleh satu slogan bahwa kita semua manusia itu positif-positif saja. Humanis sekali pandangan ini, tetapi tidak memperhatikan realita bahwa akan selalu ada as-sara' bainal haqqi wal batil, akan tetap ada yang namanya pertarungan antara al-haq dengan al-batil itu. Medannya macam-macam. Medannya rule of game-nya berubah-ubah, tetapi as-sira'nya selalu akan terjadi. Betapa ketakutannya beberapa orang yang mengasung agenda-agenda kerusakan ketika aliansi cinta keluarga, AILA Indonesia, aliansi cinta keluarga Indonesia mengajukan judicial review tentang pasal-pasal perkosaan, pelecehan seksual dan perlindungan anak. Dulu perkosaan itu hanya laki-laki kepada perempuan. Yang di judicial review sekarang, perkosaan itu bisa laki-laki kepada laki-laki, bisa laki-laki kepada perempuan, bisa perempuan kepada laki-laki, bisa perempuan kepada perempuan. Dulu yang namanya zina itu hanya perselingkuhan. Orang sudah punya ikatan suami istri melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangan resminya, itu disebut perselingkuhan. Dan delay aduan. Delay aduan itu pasangannya yang melaporkan. Yang diajukan dalam judicial review adalah semua hubungan di luar ikatan pernikahan. Delaynya bukan delay aduan perzinahan. Itu ketakutan luar biasa para pengasuh agenda-agenda kerusakan. Beda sirah bainal haqqi wal batilnya terjadi. Bedanya apa? Konstitusional. Kita umat Islam dimanapun tidak ada masalah. Ayo bertarung di pilkada, ayo bertarung di ranah konstitusi, ayo bertarung di ranah wacana, ayo bertarung di pers, ayo bertarung, gitu ya. Seharusnya kita ada berhadapan dengan semua kekuatan-kekuatan itu.